Perkenalkan, nama lengkap saya Nufini Namreka Abu dengan NIM 190303012 kelas A semester 6 jurusan Sosiologi. Video ini saya akan menjelaskan buku pertama dengan tema slogan politik. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok sering menunjuk pada kebijakan luar negeri yang konkret yang didukung oleh rencana strategis yang diperhitungkan dengan cermat, seperti yang disebut sebelumnya. Misalnya, inisiatif Sabuk dan Jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategi besar Beijing yang dipikirkan dengan baik-baik, didefinisikan dengan jelas, yang mencerminkan ambisi globalnya untuk membangun tatanan dunia yang berpusat pada Sino. Politik slogan berfokus pada logika politik dalam negeri untuk menjelaskan konsep kebijakan luar negeri Cina. Dengan kata lain, konsumsi domestik dari gagasan kebijakan luar negeri Cina, dan dengan demikian memberikan sudut pandang baru untuk mengamati dinamika internal. Slogan-slogan di Cina digunakan untuk memobilisasi sistem politik mengikuti seruan para pemimpin sebagai bentuk pemerintahan. Pemimpin puncak mengharapkan respon aktif dan partisipasi dari aktor lokal untuk mewujudkan ide-idenya. Banyak analisis internasional hanya menerima begitu saja bahwa proses ini otomatis dalam konteks otoriter. Namun kenyataan tidak sederhana itu. Sejauh mana gagasan itu akan diterima di dalam negeri tergantung pada hubungan kekuasaan antara pengirim dan penerima pesan. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menafsirkan dukungan nasional seperti slogan tanda-tanda sebagai seni kebenaran politik. Dalam hal ini, tidak ada pemimpin Cina yang benar-benar memiliki kendali penuh atas konsep khas mereka. Di Cina, Mao Zedong, bahkan jika Mao disembah sebagai Tuhan yang hidup, aktor politik yang berbeda telah menafsirkan slogan-slogan Mao dengan cara yang sangat berbeda untuk mengatur kepentingan mereka sendiri atau bahkan melawan Mao atas nama mendukung slogan-slogannya. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang slogan-slogan khas yang tidak dapat ditantang, pertempuran kunci dari politik slogan adalah untuk mempertahankan visi yang benar dan menangkis interpretasi para pembangkang. Dalam kaitan ini, pendekatan politik slogan menunjuk pada pentingnya peran akademisi dan aktor lokal atau subnasional dalam menentukan pengembangan konsep kebijakan luar negeri Cina. Argumen serupa dibuat oleh pakar regional Cina lainnya, dan dengan demikian diskusi yang relawan menghasilkan daftar panjang negara untuk dimasukkan dalam konsep ini. Jika menyangkut konsep kebijakan luar negeri yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik yang sangat besar, maka pembahasan kebijakan dan akademik terkait akan semakin rumit karena akan menarik partisipasi berbagai faktor negara dan non-negara. Para aktor tersebut akan secara aktif membentuk konsep yang relevan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Dalam kasus inisiatif Sabuk dan Jalan, misalnya, untuk memaksimalkan keuntungan individu, banyak aktor lokal telah secara aktif mengajukan dan menyebarluaskan interpretasi pilihan mereka tentang inisiatif Sabuk dan Jalan
yang membuat koordinasi pusat menjadi sulit. Dengan memunculkan tanggapan eksternal dari aktor internasional, mereka dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina secara tidak langsung. Upaya semacam ini tidak dilakukan lagi akan melemahkan upaya Beijing untuk mengkoordinasikan komunikasi internasional tentang ide-ide kebijakan luar negeri Cina. Selain itu, di panggung internasional tidak jarang beberapa media, akademisi, dan analisis kebijakan memiliki pandangan yang sudah ada sebelumnya dan kemudian secara selektif mencari literatur Tiongkok untuk mendukung pandangan tersebut. Ini juga telah digunakan oleh para pemimpin politik untuk mempromosikan sikap kebijakan tertentu. Wacana Cina yang beragam berarti bahwa sastra Cina selalu dapat ditemukan untuk mendukung argumen Bannon. Namun ini tidak berarti bahwa literatur ini representatif ketika dikombinasikan dengan pemahaman publik yang terbatas tentang Tiongkok. Narasi dan pandangan Tiongkok dapat dengan mudah disalahartikan di panggung internasional. Dengan demikian, banyak sarjana Cina dan para analisis kebijakan sangat prihatin dengan pandangan minoritas Cina, terutama yang garis keras dan nasionalis hawkish. Secara sengaja atau tidak sengaja ditampilkan sebagai pandangan arus utama kebijakan luar negeri Cina di panggung internasional. Ini tidak diragukan lagi akan menyesatkan aktor internasional dan merugikan kepentingan Cina sendiri. Bagi beberapa sarjana Cina, ini adalah penculikan kepentingan nasional Cina. Salah satu contohnya adalah perang narasi atau AS Cina dan virus corona. Komentar terang-terangan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, bahwa virus corona bisa saja dibawa ke Cina oleh tentara Amerika Serikat telah ditafsirkan secara luas oleh media internasional dan analisis kebijakan sebagai upaya negara Cina untuk mempromosikan teori konspirasi. Komentar Zhao membuat marah banyak orang di AS dan menyebabkan tindakan balasan Trump dengan menyebut virus corona sebagai virus Cina, yang selanjutnya merusak hubungan AS-Cina. Penolakan terbuka Duta Besar Cina untuk AS Zhu Tiankai terhadap teori konspirasi Zhao menunjukkan bahwa pandangan Zhao hampir tidak mewakili Kementerian Luar Negeri Cina, apalagi seluruh pemerintah Cina atas Wan dan Allen Ebrahimian pada tahun 2020. Meskipun demikian, pandangan hawkish Zhao jelas telah merusak hubungan AS-Cina dan menempatkan mayoritas diplomat Cina yang sederhana dan pendiam ke dalam bayangan.
Terima kasih, Pak. Selamat siang.